علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa pada program Iqra Warattil Wartaqi. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara, Al-Faqir pribadi akan share pengalaman Al-Faqir ketika bertalaqi mengaji Ahlus Silah kepada Syekh Ad-Doktor Ahmad Isa Al-Ma'sarawi, Syekhul Maqari Bid-Diyari Al-Misriyah sabiqan. Pada faidah-faidah yang beliau sampaikan ini terdapat 9 poin yang Al-Faqir dapat ingat dan rangkum. Langsung saja supaya tidak terlalu lama, ya. Poin pertama, dalam pengucapan huruf shin. Selama ini di antara kita ada yang memahami bahwasanya huruf asyin memiliki sifat at-tafashi. Maknanya udara menyebar di seluruh mulut, ya. Padahal yang dimaksud menyebar itu aliran tersebarnya persis dimulai dari makhrajnya, yaitu lidah bagian tengah, ya. Kemudian ditekan dari udara dalam, keluarlah udara dari makhraj tersebut. Tidak menyebar kemana-mana. Sehingga mungkin di antara kita ada yang mengucapkan asyin demikian. A'udzu billahi minasy. Ini terlalu berlebihan di dalam menyebarkan udara. Yang tepat dengan memperhatikan sifat istifal, ya, dan infitah huruf asin. Kenapa? Karena huruf sin itu adalah huruf yang tarqiq. Sehingga demikian. A'udzu billahi minasy. Kita lengketkan tengah lidah dengan langit atas. Asya. Asya, bukan asya. Ya, saya rasa perbedaannya sangat jelas. Sekali lagi yang tepat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cukup. Bukan asyaiton. Poin yang kedua, ketika mengucapkan huruf asin. Tatkala itu Al-Faqir membaca demikian. Afaman assasa, dengan pemahaman bahwasanya huruf asin seperti huruf S di dalam bahasa Indonesia, sasa. Namun apakah demikian tepatnya? Jawabannya tidak demikian. Terdapat cara pengucapan huruf asin yang lebih fasih daripada yang biasa kita ucapkan. Ketika kita kembali ke makhrajnya huruf asin, kita akan menjumpai bahwasanya makhrajnya huruf asin itu ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas demikian. Ketika kita menekan udara dari perut melewati ujung lidah, kemudian kita sedikit lengah dengan membiarkan udara tersebut tersebar sedikit ke bagian kanan atau kiri, maka akan keluarlah huruf yang berbunyi sasa. Afaman assasa. Namun yang lebih fasih itu dengan memfokuskan lebih udara tersebut ke bagian tengahnya sehingga sedikit menutup demikian. Ya, sehingga suara yang lebih fasih huruf sin. Silakan disimak. Afaman assasa sasa. Afaman assasa. Jadi sifat sofirnya lebih terasa. Untuk membedakan antara yang fasih dengan yang lebih fasih, ya, saya katakan bukan salah, tapi yang fasih dan yang lebih fasih, maka bisa diikuti dari suara demikian. Akan Al-Faqir gabung dua suara tersebut. Silakan disimak. As, ini yang fasih, ya, dan yang kedua akan lebih fasih. As, nah itu dia. Yang kedua lebih tipis. Prakteknya, afaman assasa bunyanah. Contoh lainnya, ihdinas sirata. Ini menurut qiraat Al-Imam Qumbul. Begitu juga Imam Ruwais.
ihdinas sirata. Bukan demikian. Ihdinas siratal mustaqim. Kami baca secara sempurna saja. Ihdinas siratal mustaqim. Yang lebih fasih sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Poin ketiga. Tatkala itu Al-Faqir memulai membaca kepada beliau hafizahullahu taala. Tatkala sampai ke ayat 3 daripada surat Al-Fatihah, di situ dijumpai ayat Maliki yaumiddin. Yang Al-Faqir lakukan saat itu menutup bibir setelah mengucapkan huruf an-nun. Maliki yaumiddin. Suaranya tetap nun. Namun terdapat gerakan bibir yang menutup. Seakan-akan nun tersebut tercampur dengan huruf mim. Sehingga solusinya menurut beliau, biarkan akhiran huruf tersebut sempurna terlebih dahulu, kemudian baru silakan menutup untuk mempersiapkan membaca ayat berikutnya. Demikian. Maliki yaumiddin. Ya, bukan Maliki yaumiddin. Tidak demikian. Kecuali jika memang akhiran kata tersebut adalah huruf mim, maka mengharuskan kita menutup kedua bibir. Kenapa? Karena makhraj huruf al-mim itu dua bibir. Ya, pertemuan dua bibir. Misalnya, ihdinas siratal mustaqim. Demikian. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang keempat ketika Al-Faqir membaca sampai di surat Yusuf ayat 11, di mana di situ terdapat bacaan al-ishmam untuk seluruh a'immah qiraah asyarah dengan dua wajah. Ya, la ta'manuna. Yang pertama boleh dengan al-ikhfa atau al-ikhtilas, yang kedua boleh dengan ishmam. Ya, kecuali Al-Imam Abu Ja'far Al-Madani di mana beliau memiliki bacaan hunnah biasa tanpa ishmam. Saat itu Al-Faqir mengucapkan atau membaca demikian. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Dengan pemahaman bahwasanya al-ishmam itu posisinya langsung ketika selesai mensukunkan huruf. La ta'man, man, ya, langsung mencucu, kemudian kembali lagi, baru melanjutkan bacaan. Sekali lagi, la ta'manna ala Yusuf. Demikian. Namun beliau menambahkan bahwasanya bacaan yang demikian itu sudah tepat. Namun di antara para masyayikh ada yang menukil bahwasanya mencucu tersebut boleh sedikit telat. Demikian. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Kesimpulannya, posisi mencucu di sini boleh di awal setelah mensukunkan huruf nun. Begitu juga sedikit telat itu juga boleh. Karena di antara para masyayikh terdapat yang meriwayatkan dengan dua cara yang barusan kami sampaikan. Poin yang kelima. Tatkala itu Al-Faqir membaca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, ya. Al-Hajju ashhurum ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Demikian Al-Faqir membaca. Kemudian beliau respon bahwasanya qalqalah itu ketika di akhir itu memang lebih jelas, apalagi dalam keadaan bertasydid. Namun di dalam mempraktekkannya tidak berlebihan. Ya, kemudian beliau mencontohkan demikian. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Demikian saja, itu sudah cukup. Ya, sehingga teori yang kita pelajari dalam ilmu tajwid
Sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnu Al-Jazari, wa bayyinan muqalqalan in sakana wa in yakun fil waqfi kana abyana, itu terikat atau dipagari oleh perkataan Ibnu Al-Jazari juga, ya. Bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Sekali lagi yang tepat, tabbat yada abi lahabin wa tab. Cukup, tidak perlu terlalu menekan di mana perbuatan ini adalah berlebihan. Contohnya yang tidak tepat. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Contoh lain, bil haqqo. Cukup. Yang berlebihan, bil haqqo. Poin nomor 6. Di dalam Al-Quran terdapat satu ayat, di situ dijumpai lafzul jalalah berdampingan secara langsung 2 kali. Ya. Letaknya di surat Al-An'am ayat 124. Silakan disimak. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah. Allahu. Tatkala itu ketika Al-Faqir bertalaki kepada beliau, Syekh Ahmad Al-Ma'sarawi, beliau menganjurkan Al-Faqir untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sampai pada lafzul jalalah yang pertama. Alasan beliau bahwasanya ini adalah sunnatu al-qurra, kebiasaan para qurra qudama, ketika mereka sampai pada ayat ini mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kebiasaan ini dilakukan di idza'ah Misriyah, idza'ah Quran Misriyah, begitu juga pada masyayikh al-qurra, masyayikhatu al-qurra fi diyar al-Misriyah. Ketika Al-Faqir mengaji ke Syekh Yasir Arnus, beliau adalah murid Syekh Bakri At-Tarabishi, bahwasanya kebiasaan ini juga ma'ruf pada qurra dari negeri Asyam. Tentu tidak dijumpai hadis sahih ataupun dhaif, namun ketika kita kembalikan ke kebiasaan Nabi SAW, bisa ditarik kesimpulan demikian. Ya, terdapat athar as-sahih bahwasanya Nabi SAW berdoa ketika menjumpai ayat-ayat azab supaya Allah menghindarkannya. Begitu juga ketika beliau sampai pada ayat-ayat yang menceritakan surga, beliau juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kenikmatan surga tersebut. Kesimpulannya, berdoa ketika membaca ayat Al-Quran di tengah-tengah ayat itu warid dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, poin yang ke-7. Ketika Al-Faqir sampai pada akhir surat An-Nisa, pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa in kanat thnataini falahuma thulutsani mimma tarak. Al-Faqir memiliki pertanyaan. Al-Faqir sampaikan kepada Dr. Ahmad Isa, ya Syekhana, apakah ketika kita sampai pada semisal firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala alhamdulillah di surat An-Naml, atau falamma dzaqash syajarata, perlu kita memberikan nabr as-sautiyah? Demikian contohnya. Falamma dzaqash syajarata badat lahuma, atau wa qala lal, itu dia yang dimaksud nabr as-sautiyah, yaitu penekanan pada beberapa titik tertentu, ya, sebagaimana pada contoh yang barusan kami sampaikan. Beliau menjawab tidak perlu. Ya, kenapa? Alasannya bahwasanya sudah ma'ruf bahwasanya di kaidah tajwidiyah ketika terjadi pertemuan dua sukun, yang pertama berupa huruf mat, maka kita diharuskan untuk menggugurkan huruf mat tersebut. Sehingga wa qala alhamdulillah, tidak perlu memberikan nabr sautiyah demi menunjukkan bahwasanya asal muasal kata tersebut ada alifnya. Tidak perlu juga khawatir difahami bahwasanya wa qala alhamdulillah itu pelaku ucapan di sini satu orang.
Kenapa? Karena yang memahami Al-Quran itu hanyalah para ulama, bukan orang awam. Sehingga standar memahami atau standar pemahaman Al-Quran itu dikembalikan ke para ulama yang mengerti bahasa Arab. Kalau kita kembalikan ke para ulama, tentu mereka sudah pasti mengetahui asal muasal kata wa qala alhamdulillah yang terletak di surat Al-An'am, atau mohon maaf di surat An-Naml itu wa qala. Begitu juga pada potongan falamma dhaqa. Adapun jika target kita adalah orang awam, tentu orang awam dalam hal ini tidak dapat memahami apa yang kami sampaikan barusan. Poin yang ke-8. Ketika Al-Faqir sampai di pertengahan surat An-Naml, di situ terdapat perkataan Balqis, ya, yang tertuang dalam sebuah ayat. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Artinya, Ratu Bilqis berkata, wahai Allah, wahai Tuhanku, inni zalamtu nafsi, sesungguhnya aku telah berbuat zalim, telah berbuat kesyirikan, tidak menyembah kepadamu. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin, dan aku berpasrah masuk agamamu ya Allah bersama Nabi Sulaiman kepada zat yang menguasai segala alam. Tatkala itu Al-Faqir diperintahkan untuk wakaf saja. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi. Kalau kita kembali ke mushaf, tidak dijumpai tanda wakaf di situ. Setelah wakaf, kita lanjutkan saja langsung. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Pertanyaannya, kenapa? Ketika kita menyambung bagian pertama dengan bagian kedua, terdapat makna tersirat yang menunjukkan bahwasanya kezaliman Ratu Bilqis itu diberikuti dengan keislaman, sehingga mengesankan bahwasanya syirik dengan al-Islam itu ada pada satu perbuatan. Ya, sehingga ketika Al-Faqir waqaf, qalat rabbi inni zalamtu nafsi, wahai Allah, kata Ratu Bilqis, aku telah zalim, aku telah berbuat kesyirikan kepadamu dengan menyembah matahari. Wa aslamtu ma'a Sulaiman, namun sekarang aku sudah tobat, ya, semenjak Nabi Sulaiman mendatangiku. Nah, itu dia makna yang tepat. Tentu ini hanya anjuran saja, ya, anjuran atau ijtihad dari para ulama, di mana seperti Syekh Ahmad Al-Ma'sarawi, beliau memiliki otoritas di dalam menentukan wakaf dan ibtidah seperti ini. Walaupun kita membaca secara wasol pun tidak dilarang. Ya, sekali lagi ini hanya ijtihad beliau, di mana terdapat kecocokan makna atau ketepatan makna ketika kita wakaf pada zalamtu nafsi, kemudian ibtida wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup poin 9, kami ingin menyampaikan bahwasanya beliau sangat suka sekali dengan bacaan salisah. Apakah bacaan salisah itu? Sebuah bacaan dengan memperjelas panjang pendek yang terdapat pada sebuah ayat. Ya. Mungkin sering selama ini kita menjumpai bacaan demikian, sebagaimana contoh di surat Al-Fatihah saja. Contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apakah ada yang bermasalah dari bacaan ini? Jawabannya tidak. Namun, bacaan yang seperti ini tidak beliau sukai. Kenapa? Karena mat-mat yang terdapat pada surat Al-Fatihah itu tidak didatangkan, tidak dipraktekkan secara sempurna. Ya, khususnya ketika membaca hadar. Wow, semakin cepat lagi itu. Yang dimaksud bacaan salisa, mat yang panjangnya 2 harokat itu benar-benar sempurna didatangkan. Misalnya, demikian, silakan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inilah yang dimaksud bacaan salisa. Mungkin ada yang bertanya, kok mat-matnya seperti lebih dari 2 harokat? Jawabannya perlu diperhatikan. Bahwasanya para ulama tajwid menetapkan kadar panjang pendek itu berdasarkan at-taqrib. Kira-kira secara pendekatan saja. Bukan secara at-tahqiq, tapi secara pasti. Ya, bukan secara at-tahqiq atau pasti. Sehingga dalam hal ini perlu kita mentalakkikan bacaan kita kepada seorang syekh yang mutqin. Harapannya supaya ditunjukkan bagaimana cara mendatangkan gunnah yang sempurna, cara mendatangkan bacaan silah yang sempurna, mad tabi yang sempurna, dan yang lain-lainnya. Demikian pembahasan ringkas terkait faedah-faedah atau 9 faedah dari Asy-Syaikh Ad-Doktor Ahmad Isa Al-Ma'sarawi hafizahullahu taala. Insyaallah kita akan bertemu pada program-program lainnya pada Ufik Qatar Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. علمني القرآن لأعطر منه